Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Afni Rohmani. Saya di sini ingin sharing tentang VBAC dan alhamdulillah saya seminggu yang lalu telah sukses melaksanakan persalinan PBAC atau lahiran normal setelah sesar. Mungkin di sini ada yang masih bingung apa itu PBAC. Jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu PBAC. PBAC adalah singkatan dari pervaginan birth after cesarean. Jadi bahasa mudahnya adalah lahiran normal setelah melakukan operasi sesar dari kehamilan pertama. Untuk syarat melakukan PBAC secara umum dan atau secara teori, kita bisa nonton YouTube Gue Sehat yang disampaikan oleh Dokter Dara. Itu penyampaiannya menurut saya singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yaitu yang saya ingat, yang pertama adalah panggulnya tidak sempit. Yang kedua itu jarak kelahiran anak pertama dan anak kedua itu minimal 2 tahun amannya. Tapi ada juga dokter yang mengatakan bahwa luka sesar itu penyembuhannya membutuhkan waktu 6 bulan. Jadi apabila sudah 6 bulan, insya Allah bisa melakukan PBAC asal memenuhi syarat dan kriteria. Dan syaratnya yang lain adalah tidak pernah melakukan operasi rahim, serta hamilnya tidak kebesaran, dan tidak ada gangguan kehamilan lainnya seperti plasentanya menutupi jalan lahir, tali pusatnya kelilit, dan juga misalkan darah tinggi, pokoknya sesuatu yang bisa menghalangi proses kelahiran normal seperti itu. Syarat lainnya yang saya ketahui adalah VBAC itu tidak boleh melalui proses induksi. Jadi harus kontraksinya itu kontraksi alami, mulai dari pembukaan 1 sampai 10 itu harus benar-benar kontraksi alami. Oh iya, untuk kasus syarat panggul sempit yang tidak bisa melakukan VBAC, sebenarnya menurut Bidan Yesi, foundernya bidan kita itu mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya panggul sempit. Akan tetapi kitanya aja yang kurang memberdayakan diri. Sebenarnya kalau misalkan panggulnya itu, otot-otot panggulnya itu dilatih dengan cara kita memberdayakan diri, insya Allah dengan syarat ya bayinya itu juga tidak terlalu besar, tidak besar lah gitu. Insya Allah meskipun panggul sempit bisa melakukan VBAC seperti itu, asal kita dengan catatan harus bisa memberdayakan diri. Terutama kita harus bisa mengusahakan agar si kepala bayi itu cepat masuk panggul seperti itu, dan itu pun harus bisa memberdayakan diri, contohnya dengan melakukan senam-senam hamil dan lain sebagainya, agar itu merupakan ikhtiar kita untuk dapat memasukkan kepala bayi ke dalam panggul kita untuk segera lahir. Karena syarat masuk panggul itu adalah syarat mutlak ketika kita ingin melahirkan secara normal. Oh iya, untuk syarat berikutnya adalah sayatan bekas sesarnya itu harus horizontal, jangan vertikal. Horizontal itu melintang ya, jangan yang lurus seperti itu. Ada pula dokter yang mensyaratkan mengecek ketebalan rahim
Ada yang mengatakan minimal 2, ada yang mengatakan 3 mm, 4 mm, tapi saya sendiri tidak melakukan itu. Alhamdulillah dokternya itu tidak ribet gitu. Jadi ketika saya menanyakan apa sih syarat PBAC, dan dokternya itu simple banget jawabnya, hanya yang penting yakin, udah gitu aja. Yang penting saat di USG itu tidak ada kendala-kendala dalam proses kehamilan, misalkan kayak tali pusat kelilit, terus air ketubannya kurang, atau ari-arinya itu tidak menutupi jalan lahir. Namun dari semua syarat yang saya sebutkan, menurut saya yang terpenting adalah kita bisa menemukan dokter atau provider yang pro normal. Jadi percuma kalau misalkan kita sudah memenuhi semua syarat yang telah saya sebutkan tadi, namun kita tidak menemukan dokter yang pro normal, sepertinya tidak akan ada yang mau membantu kita untuk melahirkan secara normal, kecuali kita nekat sendiri, mau lahiran sendiri di rumah, siapa yang mau ngebantu seperti itu. Sedangkan untuk resiko melahirkan secara VBAC itu 0,5 menyebabkan robek rahim, namun itu hanya sedikit sekali persenannya ya, 0,5. Jadi jadilah kita yang termasuk PBAC yang berhasil. Makanya di sini kita penting sekali untuk meminta ridho Allah agar Allah meridhoi kita untuk bisa lahiran normal atau lahiran PBAC. Bisa jadi meskipun kita sudah memenuhi semua syarat dan kita sudah menemui dokter yang pro normal, tapi kalau misalkan Allah tidak ridho untuk meridhoi kita lahiran secara VBAC atau secara normal, ya itu balik lagi kepada qadarullah atau semua yang terjadi adalah mutlak kehendak Allah. Kewajiban kita hanyalah doa dan usaha. Kenapa saya ingin lahiran VBAC atau lahiran normal di kehamilan kedua? Karena saya jujur saja untuk kelahiran pertama itu masih ada rasa trauma saat melakukan proses operasi sesar, karena meskipun sebenarnya itu untuk operasi sesar sendiri itu tidak seseram yang dibayangkan, karena saat melakukan proses operasinya saja tidak merasakan sakit sama sekali seperti itu. Namun saat di dalam ruang operasi tersebut malah saya membayangkan sendirinya itu ngeri gitu, ya Allah, perut saya lagi dibelek nih kayak gitu, karena kan operasi sesar merupakan operasi besar ya, seperti itu. Nah, jadi perut kita itu lagi di sayat-sayat, lagi di operasi, gimana sih ya pikirannya. Sedangkan kita itu di operasi sesar itu dalam keadaan sadar seperti itu. Juga yang membuat saya traumanya setelah melakukan operasi sesar itu ada efek sampingnya ya. Efek sampingnya itu saya benar-benar kayak merasakan antara mau hidup dan mati seperti itu, karena setelah operasi itu saya merasakan menggigil, sangat-sangat menggigil, sampai-sampai saya minta dipeluk sama suami sangat erat, dan itu pun masih belum kerasa gitu. Belum sampai di sana, ternyata saat merasakan biusnya habis, itu Masya Allah banget ya, untuk duduk aja, untuk miring kanan kiri aja, itu kerasa semut-semut. Dan yang paling gak enaknya itu kita jadi selalu merepotkan orang lain, meskipun itu suami sendiri, tapi ya rasanya gimana gitu, nggak enak gitu. Hanya sekedar untuk duduk saja kita perlu bantuan orang lain seperti itu. Tidak sampai di situ, ternyata meskipun kita sudah bisa jalan,
dan sudah bisa melakukan aktivitas, namun tidak boleh kita mengangkat barang-barang berat, dan itu sangat menjadi tantangan buat saya karena saya merupakan ibu rumah tangga yang mandiri, yang apa-apa kita harus melakukannya sendiri, jauh dari orang tua maupun sanak saudara, karena saat itu saya posisinya sebagai anak perantauan ya. Jadi alasan utama saya pengen VBAC atau lahiran normal adalah saya ingin setelah lahiran itu penyembuhannya itu tidak lama, karena saya melihat teman-teman yang lahiran normal itu sepertinya kok ini ya penyembuhannya itu nggak lama gitu, bisa langsung berdiri, bisa langsung bahkan ada yang bisa langsung ngerjain pekerjaan ibu rumah tangga seperti biasanya, seperti itu. Dan di rumah sakit pun sangat sebentar gitu, nggak nyampe nginap sampai 2 hari 3 hari seperti itu. Dan alasan lainnya adalah agar saya ini bisa memiliki anak lebih dari 3. Katanya kan kalau misalkan lahiran sesar terus berikutnya sesar lagi, itu kemungkinan dokter itu memberi kesempatan kita untuk melahirkan hanya 3 kali saja. Nah, itulah alasannya kenapa saya ingin melakukan PBAC atau lahiran normal setelah sesar. Kenapa dulu saya sesar? Mungkin lebih tepatnya jawabannya adalah karena kelalaian saya sendiri ya, disebabkan karena saya kurang minum air putih ya, karena pas kehamilan pertama itu saya melewati bulan puasa Ramadan. Jadi selama bulan puasa itu saya puasa full, padahal itu masih trimester pertama, dan itu masih rawan-rawannya ya kalau trimester pertama. Itu udah puasa dan saya jarang minum, makan pun mungkin bisa dikatakan kurang banyak seperti itu, sehingga pas lahir anak saya dengan bobot berat badannya itu kurang, hanya 2 kilo saja, dan itu Masya Allah banget, saya melihatnya juga agak-agak ngeri gitu ya untuk ngegendongnya gitu. Selain itu karena kurang minum air putih, jadi air ketubannya itu produksinya sedikit, udah gitu rembes, jadi anak saya di dalam itu sampai kekeringan. Pas keluar dilahirkan itu benar-benar kulitnya itu mengelupas semua seperti itu. Sebenarnya bisa aja itu bisa ditindak lahiran normal, hanya saja karena anak saya itu keburu stres di dalam karena air ketubannya itu udah habis, jadi ya tidak bisa melakukan dorongan yang kuat untuk keluar, sehingga divonis harus segera melakukan tindakan operasi sesar agar bayi di dalam tidak keburu stres dan segera dilahirkan dengan sehat dan selamat. Jadi kenapa di operasi sesar? Mungkin lebih tepatnya itu ada 2 masalah ya. Yang pertama itu karena bayinya itu stres di dalam, dan ukuran bayinya juga kurang, termasuk bayi yang divonis sebagai bayi yang kurang gizi atau kurang nutrisi kali ya. Ya Allah, sedih banget kalau mengingat-ingat. Yang kedua yaitu karena masalah air ketubannya yang kurang dan udah gitu rembes gitu, jadi kekeringan di dalam. Saat usia kehamilan kurang lebih ya 7 atau 8 bulan itu saya melakukan USG ke dokter ya, dan dokter mengatakan sudah ketahuan bahwa itu ketubannya kurang dan bayinya kecil, tapi saya kepikiran dan saya melakukan USG lagi ke provider yang lain atau ke bidan, bukan ke dokter, dan jawaban bidan itu sangat lebih baik dan mengenakan, bahkan bertolak belakang jawabannya itu ketubannya cukup dan
bayinya juga udah besar, aku harus diet gitu. Disitulah saya lebih mempercayai bidan. Saya malah diet gitu, dan ternyata alhasil saat proses melahirkan, yang benar adalah pernyataan dokternya gitu. Ternyata bayinya kecil dan memang benar air ketubannya sudah habis seperti itu. Di sini pelajarannya mungkin untuk USG ya khususnya itu lebih baik dan lebih akurat itu ke dokter. Ke bidan nggak apa-apa, cuman lebih akurat itu ke dokter seperti itu. Nah, jadi dari pengalaman kelahiran pertama itu saya banyak mengambil pelajaran, dimulai dari kurang minum. Jadi kehamilan kedua ini sangat memperhatikan air ketuban, dan juga karena yang kehamilan pertama pun saya kurang gerak, jujur aja kurang gerak, kurang olahraga, senam pun tidak. Bahkan saking kurangnya pemahaman, kurangnya ilmu saat mengalami kontraksi pembukaan 1 dan 2 itu tidak naik-naik karena saya kebanyakan rebahan, tidak dibawa gerak, tidak dibawa olahraga sama sekali. Tapi awal mula saya keluar lendir atau memasuki pembukaan 1 itu saat kehamilan pertama adalah setelah saya melakukan squat. Jadi setelah saya mendengar informasi teman-teman yang hamilnya itu barengan saya sudah pada lahiran, baru saya bertindak mencari tahu gimana caranya biar pembukaan itu bisa segera datang. Ternyata salah satunya itu dengan olahraga squat. Saya semalaman olahraga squat, lalu langsung keluar lendir, lalu diperiksa pembukaan 1 dan tidak naik-naik. Saya bawa pulang, terus saya kerjaannya rebahan, dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke dokter, lalu di USG, dan ternyata memang kondisinya mengharuskan saya melakukan operasi sesar karena si bayi itu setelah dicek detak jantungnya itu sangat kencang dan tidak beraturan, sehingga si bayi tersebut stres di dalam, dan juga karena air ketubannya sudah habis, serta keadaan bayinya juga memprihatinkan di dalam dengan ukuran yang tidak normal, yaitu harusnya itu di umur 9 bulan sudah ada 3 kiloan, itu baru 2 kilo saja. Jadi pada intinya tipsnya itu adalah kita memberdayakan diri di kehamilan kedua ini, banyak mencari tahu tentang proses persalinan PBAC dari pengalaman orang lain yang telah sukses melakukan PBAC, dan juga saya mencari tahu motivasi dari bidan yang pro PBAC, seperti kalau di IG itu ada bidan kita, ada bidan Kriwil, dan juga di YouTube saya sering nonton pemaparan dari dokter Dara di Gue Sehat. Teman-teman boleh searching sendiri di IG-nya bidan kita atau bidan Kriwil, atau di YouTube-nya Gue Sehat dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk meminta ridho Allah, itu yang paling utama, dan selain itu dibarengi dengan ikhtiar makanan sehat, makanan bergizi, banyak minum air putih, dan juga olahraga, senam hamil, jalan kaki, naik turun tangga, serta ngepel jongkok kalau bisa. Untuk lebih lengkapnya saya bakalan sharing di video selanjutnya tentang ikhtiar apa saja yang saya lakukan. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.